Baik, selamat sore Pak Heri. Selamat sore. Ya, Pak Heri. Saat ini kita berada di lahan Bapak, Ya. di mana lahan Bapak ini kan sedang melakukan atau sedang menanam tanaman gambas. Gambas ya. Atau selain gambas, apa nama lain Pak yang sering disebut? Oyong, Pak. Oyong. Ya. Pak, melihat dari pertumbuhan tanaman oyong ini atau gambas ini, daun terjaga dengan baik. Kemudian pupus jalan terus. Ya. Apa sih rahasianya Pak? Kenapa kok gambas ini bisa pertumbuhannya begitu maksimal? Nah, ini pakai pupuknya, Pak. Dasarannya ini Makrostar. Pakai ini Biomak juga kan. Kemudian apa lagi Pak? Propus. Propus. Nah, kalau boleh tahu Pak, ketika Bapak pakai Makrostar sebagai dasaran, itu berapa kebutuhan yang Bapak taburkan di dasarannya? Sekitar 1 pikul ini, Pak. 1 pikul. Untuk campuran lah intinya. Campuran. Terus kalau untuk biomak sendiri Pak? Sekitar 2 liter lah. 2 liter. Ya, 2 liter, Pak. 2 liter. Nah, kalau kita hitung per tangkinya berapa Bapak kasih Pak? 1 tutup, Pak. 1 tutup per tangki. Nah, untuk interval pengaplikasiannya Pak atau penyemprotan, setiap berapa minggu Bapak aplikasi biomaknya pada tanaman oyongnya? 3 hari atau 4 hari, Pak? 4 hari sekali atau 3 hari dengan biomak. Ya. Nah, ada nggak campurannya Pak selain biomak Bapak aplikasi? Ada, Pak. Apa? Itu kadang ini apa? Propus. Nah, propus sendiri berapa dosisnya Pak? 1 tutup, Pak. 1 tutup per tangki. Dari pengamatan Pak Heri sendiri untuk tanaman oyongnya, bagaimana pendapat Bapak? Ya, lumayan lah, Pak. Lumayan. Nah, artinya bahwa pertumbuhan tanaman oyong sejak awal tanam sampai saat ini, apa yang Bapak rasakan? Ya, senang-senang aja, Pak. Senang. Oke. Nah, teman-teman sahabat tani, terutama petani tanaman horti ya, apa yang sudah dirasakan oleh Pak Heri ketika mulai awal tanam tanaman oyong ini, kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan tanaman gambas ataupun oyong ini begitu maksimal ya. Kalau tadi Pak Heri sudah menceritakan bahwa ketika awal tanam beliau sudah menggunakan sebagai dasaran adalah Makrostar. Nah, Makrostar adalah NPK 1616, tetapi yang berbeda pada Makrostar itu ada unsur sulfurnya ya, ada sulfur pada NPK-nya. Nah, kemudian Makrostar yang ditabur sebagai dasaran, dia bekerja secara slow release, artinya dia perlahan. Nah, sehingga kebutuhan nutrisi nitrogen, fosfat, dan kalium terhadap tanaman oyongnya itu akan tercukupi ya. Ini saat ini sedang mau pembentukan bunga. Nah, harapan kita ke depannya setelah menggunakan Makrostar sebagai dasaran dan juga aplikasi biomak secara rutin 4 hari sekali dimix dengan propusnya, ini akan memberikan produksi yang maksimal. Teman-teman sahabat hortikultura, ada satu lagi yang akan kita aplikasi ya. Ini namanya Kopoli. Nah, Kopoli ini adalah kalium cair. Nah, kombinasi antara biomak, propus, dan Kopoli itu akan memberikan pengaruhnya terhadap buah yang maksimal. Gimana Pak Heri dengan produk yang sudah Bapak gunakan di lahan ini? Mantap, Pak. Mantap. Oke. Sekali lagi, biomak, propus, Kopoli, mantap.